Film diawali dengan kelahiran seorang laki-laki anaknya Miraz. Di saat yang sama, Profesor membangunkan Pangeran Caspian dan menyuruhnya pergi ke hutan agar tidak dibunuh. Profesor juga ngasih sesuatu ke Pangeran. Miraz ingin membunuh Caspian agar tahta kerajaan bisa dia raih dan jatuh ke tangan anaknya. Jenderal yang tahu kalau Pangeran kabur langsung mengejarnya. Hingga tibalah Pangeran di tepi sungai. Ia tetap menerobos sampai daratan seberang. Karena nggak fokus, ia pun terjatuh dan kudanya pergi. Ia bertemu dua kurcaci dan nampaknya ingin dibunuh. Melihat pasukan jenderal yang makin dekat dan kurcaci yang entah mau berbuat apa, ia langsung mengambil benda yang profesor berikan, lalu meniupnya. Di sisi lain, kita melihat para raja Narnia yang ingin pergi naik kereta. Namun, Peter sedang dibully di stasiun dan Ed pun membelanya. Heran deh, mereka kan di film sebelumnya udah pada gede, bahkan berhasil menangin perang melawan monster. Masa dibully gitu aja susah banget ngelawannya. Mereka dipisahin sama penjaga. Kemudian saat menunggu kereta, mereka berbincang. Ternyata rentang waktu sekarang ini sudah setahun berjalan setelah mereka kembali ke lemari. Tiba-tiba mereka merasakan kekuatan sihir, kemudian berpegangan tangan. Bener aja dong, mereka pindah dimensi lagi. Ternyata bukan cuma lewat lemari aja yang bisa pindah alam. Mereka sekarang berada di pantai, so pasti main air dulu di sana. Karena bingung mereka ada di mana, langsung deh mereka keliling tempat itu. Lucy menyadari kalau tempat ini adalah Cair Paravel. Ya, istana mereka yang dulu. Scene berpindah. Para dewan sedang rapat dan membicarakan tentang hilangnya pangeran. Miraz mengatakan kalau pangeran udah diculik bangsa Narnia. Semua dewan ketawa dan gak percaya tuh. Menurut mereka, bangsa Narnia udah binasa 100 tahun lalu. Namun saat kurcaci dibawa masuk ke ruangan, semua kaget dong. Lalu Miraz ngomporin para dewan bahwa bangsa Narnia adalah jahat dan para dewan ingin menyerang hutan tempat para Narnians bersembunyi. Kita kembali ke Peter dan saudaranya. Mereka memasuki ruangan gitu. Awalnya Peter ingin membuat obor. Berhubung Ed bawa senter, mereka pun masuk. Ternyata ruangan ini adalah ruangan penyimpanan barang-barang mereka dahulu. Dan kita bisa lihat kalau kostumnya kegedean. Mereka pun mengambil benda yang pernah Santa kasih. Tapi Susan heran karena trompetnya gak ada. Lalu mereka pun mencari tahu apa yang terjadi. Di perjalanan, mereka melihat ada kurcaci yang ingin dibunuh. Diselamatinlah sama mereka. Ini kurcaci udah ditolongin malah ngomel-ngomel dah. Kemudian dia menjelaskan kalau dia mau dibunuh sama bangsa Telmarin. Lalu dia menyadari sesuatu. Ah, nggak mungkin. Kau para raja Narnia yang dulu, kata kurcaci. Dia pun mengetesnya dengan bertarung. Pangeran yang baru sadar dari pingsannya takut dan heran karena menurutnya bangsa Narnia udah punah. Lalu ia memperkenalkan diri bahwa ia adalah Pangeran Caspian ke-10. Dia curhat kalau dirinya mau dibunuh karena pamannya menginginkan tahta menjadi raja. Caspian merasa ia masih bisa hidup sampai saat ini karena pamannya masih belum memiliki pewaris. Lalu si Luwak menunjukkan trompet. Punya Susan itu woi, baru sadar deh. Scene berpindah. Miraz nunjukin anak panah Susan ke Profesor. Kemudian ia ditahan. Kembali ke Caspian, ia berencana ingin mengumpulkan bangsa Narnia yang tersisa. Namun, para pasukan Miraz datang dan ngejar mereka. Luwaknya tertembak panah. Tapi tiba-tiba pasukan Miraz kayak ada yang nyerang gitu. Ternyata seekor tikus dong. Dan Centaur pun datang. Malam harinya, Caspian lagi disidang sama bangsa Narnia. Mereka marah karena bangsa Telmarin telah menjajah dan menjarah bangsanya. Mereka ingin Caspian mati. Kemudian, Luwak menenangkan mereka. Caspian bilang kalau ia adalah pangeran. Ia bisa menegakkan perdamaian jika mereka membantu mengklaim tahtanya. Lalu, Centaur menyetujuinya dan mereka pun bersatu berkat trompet Susan. Di sisi lain, Peter dan saudaranya melanjutkan perjalanan. Kurcaci ini cerita bahwa setelah kepergian mereka, bangsa Telmarin menyerang. Yang selamat pindah ke hutan, sedangkan roh pohon entah pergi kemana. Dan Aslan tidak pernah kembali. Setelah lama berjalan, jalur yang mereka dulu lewati
kini telah berubah. Mereka pun harus mencari jalan lain untuk menyeberang. Saat ingin pergi, Lucy sempat melihat Aslan. Namun hanya Ed yang percaya Lucy. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Scene berpindah. Pasukan Miras lagi sibuk membangun jembatan penyeberangan. Karena melihat itu, Peter dan saudaranya pun kembali ke tempat Lucy melihat Aslan. Lucy jatuh dan gak sengaja nemuin jalan. Lalu mereka pun menyusurinya sampai malam tiba. Ketika Lucy bangun tidur, dia merasakan kehadiran peri pohon. Lalu bertemu Aslan. Namun semua itu hanya mimpi. Lucy yang beneran bangun tidur kembali ke tempat ia bertemu Aslan di mimpi. Tapi Peter datang dan mereka melihat Minotaur. Kemudian dia diserang sama Caspian. Lucy pun menengahi mereka. Lalu banyak bangsa Narnia berdatangan. Mereka berkenalan dan pergi ke markas. Mereka disambut dengan hormat. Di dalam, mereka ke tempat meja batu dan semua kembali merindukan Aslan. Mereka pun merencanakan penyerangan ke kastil Telmarin. Pada saat malam harinya, Ed memberi kode dengan senternya, sedangkan yang lain langsung ke formasi. Caspian nyelamatin Profesor, namun dia nggak langsung ke gerbang, melainkan ke kamar Miras. Miras ngaku kalau dia udah ngebunuh ayahnya Caspian. Caspian yang baru tahu mau ngebunuh Miras, tapi terlalu cemen buat ngelakuinnya. Miras kabur deh dan langsung nyiapin pasukan. Ed juga terlalu bodoh, lagi keadaan kritis kayak gini malah mainin center. Jatuh kan? Udah gitu, dia sempat mukul pasukan pakai senter. Ya jelas rusak lah senternya. Untung bisa lagi. Bodohnya kayak apa ya? Gregetan anjir. Peter dan Kurcaci berusaha membuka gerbang dan bangsa Narnia langsung masuk ke kastil. Terjadi peperangan di sini. Namun karena kalah jumlah pasukan, jadi mereka harus mundur. Dan sebagian Narnians terkurung dan mati di dalam. Gara-gara satu bocah blunder malah ngorbanin sebagian pasukan. Udah dikit makin dikit deh. Sesampainya di markas, Peter nyalahin Caspian atas kegagalan misinya. Ya iyalah, jelas dia yang blunder. Lagian juga kaum dia yang udah ngejajah Narnia. Dia gak terima tuh. Sempat mau berantem, tapi gak jadi. Di sisi lain, Miras dilantik jadi raja. Karena para dewan tahu kalau Caspian udah nyerang kastil. Jembatan udah jadi. Para pasukan Miras berangkat ke markas Narnia. Caspian yang lagi sendirian didatangi Nikabrik. Dan dia menghasut untuk membangkitkan penyihir salju. Caspian sempat terbujuk. Namun Peter datang di saat yang tepat. Dan Ed menggagalkannya. Apa banget deh. Itu penyihir udah jelas-jelas susah dikalahin. Dia yang bocah baru kemarin main pengen bangkitin aja. Kesel banget. Lalu pasukan Miras udah di depan markas, siap berperang. Peter dan lainnya langsung merencanakan taktik. Lucy ke hutan mencari Aslan, sedangkan Ed mendatangi Miras untuk menantang bertanding 1 lawan 1. Karena udah ditantang, malu dong kalau nggak diterima. Ya udah, akhirnya dia menyetujuinya. Peter dan Miras pun bertanding. Di ronde pertama, mereka minta istirahat. Miras nyuruh jenderal ngebunuh Peter kalau dia udah terpojok. Dan Peter nyuruh Susan bersiap jika nanti Miras berkhianat. Pertarungan pun dilanjutkan. Miraz tertusuk pedang Peter. Lalu Peter nyuruh Caspian buat ngebunuh karena dia lebih berhak. Namun Caspian mengasihaninya. Tapi Caspian malah nusuk Miraz pakai anak panah Susan yang ia bawa. Terus dia bilang ke pasukannya kalau Narnia udah berkhianat. Anjir, licik banget. Terjadilah perang yang sesungguhnya. Bangsa Narnia mengaktifkan jebakan yang udah mereka buat. Namun pasukan Telmarin tetap lebih banyak. Di sisi lain, Lucy berhasil ketemu Aslan dan mereka pun berpelukan. Peter dan bangsa Narnia udah mau kalah deh. Tapi tiba-tiba, wah, para pohon membantu mereka. Para pasukan Telmarin mundur menuju sungai. Tapi di seberang udah ada Lucy dan Aslan. Pasukan mau nyerang Lucy dan Aslan tuh. Terus Aslan mengaum. Dan air sungai langsung berwujud menjadi seperti orang dong. Ia mengangkat jembatannya dan memakan Caspian. Para pasukan Telmarin yang tersisa langsung menyerah. Lalu Peter dan lainnya hormat ke Aslan. Scene berpindah. Mereka pun disambut dengan meriah di kastil Telmarin. Kaum Telmarin dan bangsa Narnia juga udah berdamai. Tibalah saat Peter dan saudaranya harus pulang.
Aslan mengizinkan kaum Telmarin untuk tinggal di Narnia. Tapi Jenderal Dewan dan istri Miras malu dan ingin pulang ke tanah Telmarin dahulu. Kemudian Peter memberikan pedangnya ke Caspian. Susan juga nyium dia. Ceile, Susan udah gede. Mereka pamitan. Dan tiba di stasiun lagi. Pas masuk ke kereta, Ed bilang kalau senternya ketinggalan di Narnia. Wah, mereka bisa kesana lagi dong nanti. Dan film pun selesai.